Ya, Mas Alfa. Ya. Jadi kira-kira buat teman-teman yang mengalami stroke, Ya. apa yang bisa Mas Alfa bantu? Terus kira-kira ada nggak sih tips dan triknya lah supaya dari lumpuh itu dia bisa kembali bersemangat? Oke, ya. Monggo. Ya. Jadi Dr. Chris, jadi saat ini setelah saya pulih gitu kan, pulih itu tanda kutip adalah saya bisa jalan gitu kan, dan saya bisa kembali berlari. Saya sekarang ini jadi mentor pasien dan keluarga pasien stroke. Oke. Jadi awalnya memang saya tergerak bahwa keluarga pasien itu kadang-kadang kan nggak tahu. Ini pasien pulang ke rumah, terus diapain gitu, terus gimana perawatannya, gitu kan. Okay. Nah, saya bersyukur karena istri saya tahu things to do-nya merawat pasien stroke karena ibunya juga stroke, jadi tahu oh ini harus ini. Nah, berangkat dari kondisi itu, saya tergerak untuk memberikan edukasi, memberikan pendampingan kepada para pasien stroke dan keluarganya terutama adalah oke, saya memberikan motivasi adalah ayo Bapak, Ibu, Mas, Mbak bisa pulih loh gitu kan. Ayo bisa pulih. Kuncinya gimana? Harus latihan. Ini saya balik adalah kita penyembuhannya ada dua ya. Pemicunya stroke dan juga pemulihan untuk kelumpuhannya. Nah, pemicunya stroke ini juga harus diredakan. Artinya memang kalau memang dia punya kolesterol tinggi ya diredakan, punya gula darah tinggi ya diredakan, kemudian dia punya misalkan taruhlah kekentalan darahnya tinggi atau apa yang memicu hipertensi ya diredakan, pemicunya hipertensi ya murni hipertensi seperti saya diredakan gitu kan, minum obat gitu kan. Nah ini harus dipulihkan terlebih dahulu. Habis itu adalah latihan untuk pemulihan untuk kelumpuhannya. Pemulihan kelumpuhannya gimana ya? Latihan gitu. Latihannya seperti apa ya bisa didamping oleh fisioterapi gitu kan. Saya pun juga memberikan pendampingan bagaimana melakukan latihan gerakan-gerakan untuk pasien stroke lumpuh gitu kan. Ada dulu kemarin belum lama sih Dok. Sebulan yang lalu. Ada teman sendiri saya yang stroke lumpuh gitu kan. Saya ajarin. Dia awalnya melihatnya kayak gampang kok kayak gitu. Oh gampang, cuman gerakin gitu. Oh gampang. Coba ayo sendiri. Oh iya susah ya. Oh iya susah ya. jadi saya memberikan optimis. Oh iya bisa. Bahkan ke keluarganya juga. Saya ke keluarganya tuh saya menggunakan afirmasinya positif. Jadi bukan yang Ibu nanti Bapak jangan gini. Jadi saya menghindari kata jangan. Ibu sebaiknya nanti Bapak nanti kalau bangun tidur seperti ini, jadi memberikan afirmasinya positif. Jadi seperti ini. Kemudian Ibu kalau capek jangan ditunjukkan kepada Bapak, ke pasien, kasihan. Marahnya aja sama di luar aja, jangan di luar. Pasti keluarga itu adalah, saya bilang bahwa Ibu pasti akan terkuras emosinya, kemudian tenaganya, tetapi itu ditahan Bu, gitu kan. Nggak apa-apa nanti diluapkan, tapi jangan di depan pasien gitu kan. Kemudian saya memberikan ya things to do-nya lah, jadi seperti ini. Saya selalu menyarankan bahwa ikuti saran dokter gitu kan. Iya. Itu sih. Jadi harus fokus juga gitu kan. Dan tak lebih penting adalah saya melakukan motivasi kepada pasien itu adalah ayo goalsnya Bapak, Ibu, sama Mas atau Mbak itu apa? Saya goalsnya adalah supaya bisa ngedampingi anak saya nikah. Nah, ayo, kapan nikahnya kan tahun depan udah rencana. Ayo latihan. Jadi itu ada goalsnya gitu kan. Sama kayak waktu pas istri Mas Alfa ulang tahun. Pemicunya yang bikin pada saat ulang tahun kamu harus udah bisa jalan. Nggak cuma berdiri Dok, jalan. Dan saya bersyukur sekali dengan tekad yang kuat. Jadi prinsip saya itu segitiga. Mindset saya adalah ini mindset, ucapan dan tindakan. Jadi segitiga. Mindset saya adalah saya bisa jalan saat istri saya ulang tahun. Kemudian doa saya dalam hati adalah, ucapan saya adalah saya harus bisa jalan saat ulang tahun. Dan kemudian saya berusaha. Jadi mindset, ucapan dan tindakan.
Itu jadi ya udah saya latihan saat itu. Iya, iya. 1 minggu sebelum istri saya ulang tahun, saya bisa jalan dan saya langsung bikin video, saya langsung kirim ke dia, early gift. Oh ya luar. Jadi emang harus ada goalsnya gitu loh. Goalsnya, iya. Supaya memang ini supaya semangat. Semangat. Bahkan ada lagi dok, saya pernah mendampingi pasien, dia udah bisa jalan, udah bisa ngapa-ngapain, tetapi dia ternyata punya masalah mental. Mas, saya tuh bermasalah. Kenapa? Saya malu orang-orang tahu bahwa saya stroke. Oh, oke. Pada akhirnya saya dengan pendekatan mentoring psikologi, saya gali dia, positifnya dia kemampuannya dia apa ini. Ya itu ditunjukkan, di show off kan. Gitu. Gitu. Jadi memang itu dok, saya memberikan saat ini memang benar. Saya bukan orang medis, tetapi saya pelakunya sendiri. Memberikan pendampingan bahwa pasien stroke saat pulang itu sebagai seperti ini. Bahkan saya kadang-kadang kalau memang tidak bisa dijangkau ya, luar pulau atau apa, saya video call. Mas gimana nih mas? Oke, gini. Kadang-kadang pasien itu kan, pasien maupun keluarga kan percaya sama kita. Kalau kita yang melakukan sendiri, bukan karena katanya, itu loh, itu enggak. Gitu Cok. Luar biasa. Jadi teman-teman, perbincangan ini sangat menginspiratif sama pelaku atau memang pernah stroke pasien stroke. Jadi kalau mau ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin Bapak Ibu bisa langsung kontak ke Mas Alfa, bisa lihat IG-nya. IG-nya adalah Stroke Champion 7. Nah, nanti bisa langsung tanya ke beliau, DM beliau, mudah-mudahan beliau bisa dengan antusias bisa membantu teman-teman sekalian. Boleh ditunjukin nggak dok? Oh ya, ini Stroke Champion. Nah, nanti dicari aja. Nah, nanti teman-teman bisa kontak beliau. Kita pengennya teman-teman yang habis stroke, masih muda, harusnya bisa bangkit dan penuh semangat untuk bisa kembali pulih dan sehat. Kurang lebih itu ya. Justru salah satu motivasi saya adalah saat ini saya ingin memberikan optimisme bahwa teman-teman pasien stroke itu bisa sembuh kok, bisa sembuh asal ini loh. Nah, itu loh. Yang susahnya kan itu asal ini. Iya deh, baik Mas Alfa, terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses selalu buat Mas Alfa. Terima kasih dok. Mudah-mudahan perbincangan singkat ini bisa bermanfaat buat orang banyak, buat kita semua ya. Terima kasih. Nanti kita bisa kontak-kontak lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih teman-teman. Sukses selalu. Dr. Chris. Oke, bye-bye. Oke deh.